Halo One Pride untuk Indonesia. Saya Max Metino. Sudah ada bersama saya di sini adalah Hato Ropan Simbolon. Saya akan membahas mengenai fight review pertarungan antara Angga berhadapan dengan Denny Dava. Oke, dan kita langsung saja bergabung bersama Hato Ropan Simbolon. Halo. Halo. Halo, Bro. Hato Ropan. Halo. Ya. Ya, Gimana? Kedengaran suara saya? kedengaran, Pak. Ya. Gimana, sehat atau? Siap, Bro, siap. Ya, sehat. Gimana Wah, udah kabar, Bro? Sehat? baik, sehat. Udah lama Baik. nih atau nggak main nih. Kita Iya, menunggu menunggu setahun penampilannya udah lagi ya. setahun, Pak. Setahun Oke. nggak main. Tapi gimana? Amatir dan lain-lain lancar? Apa udah Lancar, masih? lancar, Bro. Masih ya? Lancar, Bro. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas ya video review. Kita akan melakukan review pertarungan antara Denny Dava pada saat itu berhadapan dengan Angga ya, yang dimenangkan oleh Angga. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kekuatannya, kelemahannya, dan strategi dari Denny Dava sendiri ya. Nah, itu pastinya Hatoropan sendiri sudah melakukan riset dan persiapan untuk melihat bagaimana kemampuan dari Denny Dava kan untuk video-video, termasuk video ini ya. Apakah sudah dilihat, sudah ditonton? Sudah, Bro. Sudah Sudah. ya. Oke. Kalau gitu kita langsung gabung aja ya ke videonya, persiapan pertandingan ini. Oke. Nah, kita akan membahas satu persatu di sini bahwa kalau poin dari Hatoropan sendiri ya, apa sih kelemahan terbesar yang ada pada Denny Dava menurut Hato? Dari segi mentalnya atau dari segi tekniknya, silakan apapun itu. Sangat sini saya lihat sih Denny Dava ini petarung bagus sih. Masih muda, tekniknya sudah bagus, dan juga dia mentalnya bagus sih. Untuk kelemahannya ya mungkin jam terbangnya yang kurang ya. Pengalamannya di cage mungkin. Di cage, jadi ya? Dia masih ya. Kita lihat di sini Angga kan sangat menggunakan pengalamannya. Jadi di sana kekurangan Denny Dava. Betul. Angga di sini sangat sabar, nunggu momen baru dia dapat. Sementara Denny Dava itu di sini sangat kurang menguasai lah, terlalu terburu-buru. Saya lihat. Ya. Oke. Ini ulasan yang sangat bagus sekali ya dari Hato, karena Hato sudah melihat bagaimana performa dari Denny Dava dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hato. Nah, jadi itu adalah poin terbesar adalah pengalaman. Nah, sekarang kita bisa bahas satu persatu dari segi pukulannya dulu ya. Kita dari segi pukulannya dulu, karena dia kan memiliki jangkauan yang panjang karena dia tinggi badan dan reach-nya juga yang panjang, sehingga ini menjadi keuntungan buat dia. Nah, kalau dari Hatoropan sendiri melihat bagaimana striking, terutama pukulan-pukulan dari Denny Dava, apakah menurut Hato sendiri sudah baik? Kalau kita lihat dari footworknya, kita lihat dari stance guardnya dia, ya, dari footwork, dari guard, dari teknik defense-nya, dari teknik memukulnya. Kalau menurut Hatoropan sendiri, apakah sudah memenuhi standar dari Hatoropan, skillnya bahwa bisa dikatakan bahwa Denny Dava memiliki skill yang baik untuk pukulannya? Sudah lumayan sih, sudah termasuk bagus karena dia kan orangnya dari Muay Thai ya. Jadi kalau masalah striking sama untuk footwork mungkin sudah lumayan sih, sudah bagus. Cuman dia kayak belum bisa kombinasikan ke MMA. Jadi kan kita belum kan bisa kombinasikan. Iya. Jadi dia saya lihat mainnya itu masih dominan Muay Thai-nya. Masih dominan Muay Thai-nya ya. Nah, sedangkan ya, silakan. Ya, sedangkan di pertandingan melawan Angga itu bisa kombinasikan, dia bisa boxing, bisa dia langsung take down, jadi tidak dominan di satu stand.
Oke. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kekuatan dari pukulannya Denny sendiri. Apa yang menjadi perhatian dari Hato? Kekuatan pukulannya, apakah ledakan powernya, ataukah bentuk tekniknya, atau jangkauannya? Apa yang menjadi perhatian dari Hato sendiri? Yang saya perhatikan sih tentunya jangkauannya, karena dia orangnya tinggi ya, jauh. Tinggi ya? Jadi jangkauannya jauh. Itu yang saya perhatikan yang paling menguntungkan dia dalam setiap bertanding. Jadi semua lawan, bahkan Angga sendiri yang notabene udah petarung lama, petarung senior, dia juga masih udah mendapat kewalahan untuk mengalahkan Denny Dava. Oh, dari jangkauan ya artinya. Nah, sekarang ya, jangkauan itu. Oke, kalau untuk teknik pertahanannya sendiri, apakah Hato sudah melihat bahwa apakah sudah teruji teknik pertahanan dari Denny Dava ini, ya, dari footwork, dari guardnya, defense-nya, ya, ataupun clinch-nya, teknik pertahanan dari Denny Dava, menurut Hato bagaimana? Ya sudah, gimana ya? Saya lihat di Denny Dava kan masih muda tuh, masih energik, masih full stamina, full semangat lah itu. Jadi sewaktu Angga udah dominasi, bahkan udah dapat triangle, untuk itu bisa dia bertahan. Bahkan untuk full mount, Denny Dava itu kan karena tinggi, jadi dia bridge tinggi tuh. Jadi kita yang di full mount itu susah untuk bertahan. Jadi bagus sih, bagus ya. Nah, jadi kalau menurut atau bahwa teknik defense dari Denny Dava ini udah cukup baik ya. Nah, ya cukup baik. Untuk teknik strikingnya ini, apakah menurut Hato sendiri ini sudah cukup untuk mendominasi Hato pada saat di stand up fighting? Skill dari Denny Dava, apa menurut Hato sudah cukup untuk mendominasi Hato pada saat nanti adu pukulan? Kalau dia untuk mendominasi, saya tidak mau ya. Saya tidak mau dia mendominasi saya. Jadi, apakah sudah cukup skillnya Denny Dava untuk mendominasi dari segi pukulan untuk menghadapi Hato sendiri? Menurut Hato gimana? Ya, saya pikir sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Artinya diperhitungkan ya, udah diperhitungkan ya. Diperhitungkan. Saya juga gimana ya, saya bilangnya saya tidak sesumber juga ya, biarpun ini untuk entertain, tapi ini namanya fight. Itu udah bagus sih, udah lumayan bagus. Oke. Nah, untuk tendangan-tendangan dari Denny Dava ya, kalau menurut Hato sendiri bagaimana tendangan dari Denny Dava? Apa yang Hato perhatikan ya, bahwa apakah dari segi powernya atau timingnya atau kakinya yang panjang juga, atau footworknya yang baik pada saat melakukan tendangan-tendangan? Menurut Hato apa kekuatan Denny dari segi tendangan? Ya, yang sesuai yang Prof bilang ya, karena dia tinggi, jadi dia punya jarak untuk lawannya untuk memberikan kick gitu. Itu sih kelebihan dia. Kalau untuk power, mungkin power atau kecepatan ya mungkin masih biasa saja. Cuman kalau power kan mungkin JK sekali langsung power semua. Kalau Denny Dava belum sampai ke sana gitu. Cuman Denny Dava ini karena jangkauannya, kakinya tinggi, bahkan melewati kepala lawan banyak ini. Jadi yang dikhawatirkan adalah head kick ya, tendangan high kicknya. Ya, head kick dari Denny Dava ya. Dia yang paling. Karena high kick kan biarpun dia pelan, kalau memang kepala kita kena kan langsung ini buyar kita. Betul. Jadi apalagi dia tinggi ya. Mungkin serangan high kick atau lututnya bisa berbahaya ya. Ya, sama lututnya nih itu paling berbahaya. Itu kayaknya senjata andalan dia nih. Senjata andalan. Jadi untuk segi tendangan, serangan lutut nih yang menjadi perhatian dari Denny Dava ya. Itu yang sudah saya perhatikan itu senjata dia paling. Jadi striking dari Denny Dava udah dipelajari dan sudah siap diantisipasi oleh Hato Ropansimbolon ya. Siap, sudah Prof. Dan yang menjadi perhatian adalah tadi jangkauan, terus serangan lutut juga ya.
Ya, benar-benar. Oke. Nah, sekarang kita beralih nih ke takedown. Takedown ya. Takedown dari Denny Dava. Nah, menurut Hato, apakah takedown yang menjadi perhatian dari Hato ini, takedownnya dari Denny Dava? Apa? Ya. Kalau Apakah saya dia lihat sih, apakah dia melakukan di clinch fighting atau single leg, double legnya yang menjadi perhatian khusus dari Hato sendiri? ya, saya lihat sih di setiap pertandingan dia tidak fokus ke sana. Dia tidak ngambil dia tidak mengambil Takedown. takedown, single leg atau double leg. Tapi sewaktu dia di takedown dia bisa berani untuk keluar Clinch. gitu. Keluar, bukan clinch ya? Ya, misalnya dia di takedown nih, ya, misalnya Ya. dia udah di bawah, dia berani keluar langsung ngambil serangan lagi gitu. Oke, jadi langsung menyerang balik gitu. Oke, jadi gini, artinya Hato sendiri nggak terlalu khawatir ya dengan takedown dari Denny Dava ya, karena Denny Dava memfokuskan kepada serangan striking stand up fightingnya ya. Iya, benar Pak. Oke, kalau gitu sekarang kita beralih ke takedown defense dari Denny Dava sendiri. Kita lihat beberapa pertarungan Denny Dava ini, dia kalah pada saat di posisi ground ya. Nah, bagaimana pertama sebelum submission ya kita bahas takedown terlebih dahulu. Nah, bagaimana takedown defense dari Denny Dava menurut Hato? Apa yang menjadi kelemahannya dan apa yang poin-poin kuat dari Denny Dava ini? Kita bahas kelemahannya seperti apa? Kelemahannya sih ya orang tinggi ya, itu kelemahannya. Kalau kita di takedown kita ya pasti jatuh. Oh gitu. Maksudnya Denny Dava mudah dijatuhkan karena dia tinggi gitu ya? Ya istilahnya kan kalau misalnya kita lihat di pertandingan melawan Angga sih ya wajar, karena Angga juga boboknya angkatannya kuat, jadi takedownnya dapat ya jatuh. Cuman dia waktu biarpun dia di takedown dia masih dapat sih untuk bertahan, bahkan dia keluar gitu. Oke. Tapi pada saat mempertahankan diri dari takedown defense-nya dia seringkali terjatuh ya. Gitu ya. Baru dia melakukan defense dan escape ya di situ ya. Karena dia kan untuk brace-nya kan tinggi, jadi dia cepat keluar. Waktu dia di takedown langsung brace ya, itu dia. Iya. Dia kayang, bridgingnya begitu tinggi dan memudahkan dia untuk escape ya. Keluar. Ya, escape ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai submission dari si Denny Dava sendiri. Menurut Hato ya, apakah Hato khawatir dengan teknik submission dari Denny Dava bisa menyebabkan Denny Dava memenangkan pertandingan melawan Hato besok? Ya itu juga ya jadi concern saya ya, karena dia juga kayaknya sepertinya belajar juga untuk PJJ-nya. Jadi kita lihat di sini bahkan Angga sendiri kewalahan gitu. Jadi saya sangat fokus juga di sana. Oke. Nah, pada saat melakukan submission ya, di sini Denny Dava apakah memiliki teknik submission yang cukup banyak atau hanya terbatas nih menurut Hato? Selama Hato di pertandingan dia sewaktu melawan Angga sih dia tidak fokus untuk jadi melakukan submission. Ya? Dia tidak fokus ke sana. Saya lihat dia hanya bertahan, berani keluar. Ya, tapi dia mengajak ke stand up. Oke. Tapi kalau untuk skill submissionnya Denny sendiri ya, setelah dipelajari oleh Hato dari semua video-video yang sudah Hato lihat, menurut Hato teknik submissionnya apa menjadi perhatian khusus untuk pertandingan nanti, atau Hato lebih khawatir dengan teknik stand up dari Angga? Dari Denny Dava maksudnya. Dia sih karena kembali ya, karena kakinya kan panjang tuh, jadi panjang. Ya kita takut ini triangle choke. Oh, triangle choke ya. Iya. Karena kakinya panjang ya. Jadi ya, dia kan akan cepat nanti masuk. Kalau udah masuk kakinya itu akan kuat banget itu untuk mengikat leher kita. Pasti susah keluar. Pasti susah karena kakinya yang cukup panjang ya. Keuntungan dari petarung-petarung yang memiliki kaki yang panjang. Oke. Nah, sekarang untuk ini kita tahu bahwa
Denny ini beberapa kali terkena kuncian, cekikan. Ya. Apakah ini merupakan salah satu kelemahan dari Denny sendiri menurut Hato? Cekikan leher. Kita bisa lihat ya, coba kita cek video pada saat Angga melakukan teknik cekikan. Nah, serangan yang efektif ke arah cage fighting. Ya. Ke arah cage fighting dan serangan lutut ya yang sangat telak dan itu sih yang membuat dia jatuh sebenarnya. Oke. Serangan kita nggak lututnya ke sini. Ini penyelesaian terakhir sih choknya. Saya lihat karena kena knee sih, bulu hati. Kena serangan pertahanan dari striking ya. Jadi pertahanan ke arah bodinya ya yang kurang ya di situ ya. Jadi kan dia udah jatuh tuh kan. Jadi jadi pilihan terakhir sih dapat Renegade karena dia nggak kuat lagi menahan sakit perutnya. Nah itu sih. Dulu sebelumnya Denny Dava memang seorang petarung striker yang dan gulatnya juga bagus ya, sangat lengkap. Tapi dengan teknik-teknik Muay Thai-nya, tapi dia justru malah terkena serangan lutut nih, ya. Itu menurut Hato sendiri kenapa ya? Di situ tadi saya lihat gimana ya? Apakah dia terlalu fokus dengan takedown defense sehingga dia melupakan bahwa bisa saja terjadi serangan lutut gitu loh. Menurut Hato gimana? Mungkin di sana mungkin ada kelalaian karena di sini nampaklah pengalaman. Jadi Angga itu kan menggunakan pengalamannya. Jadi ketika si Denny Dava dia pikir tuh Angga mau take down, rupanya Angga ke sini. Di situ sih kecolongan di sana. Oke. Nah, kalau kita bahas lagi ya mengenai skill dari cage fighting ya, clinch fighting. Clinch fighting ada dua ya, pada saat stand up fighting di cage ataupun pada saat ground fighting ya, di ground. Nah, menurut Hato sendiri di mana letak kelemahan dari Denny Dava ya? Denny Dava ini lebih berbahaya bertarung di ground atau pada saat clinch fighting menurut Hato? Lebih berbahaya sih di ground ya. Di ground ya? Ya, di ground. Karena mungkin jangkauan kakinya panjang itu yang tadi disebutkan oleh Hato ya. Dan juga waktu ini kita lihat waktu dia juga bahkan Angga kewalahan itu Angga dapat side mount aja itu masih bisa dia keluar, dia bisa menyerang dengan elbownya yang panjang tuh. Jadi itu payah, susah itu. Oke, susah. Nah, kita sudah mengulas cukup banyak nih semua pertarungan antara Angga dengan Denny Dava ini menangkan oleh Angga. Tapi bisa disimpulkan bahwa memang Denny adalah seorang petarung yang tangguh, tapi Hato di sini sudah melihat titik-titik kelemahan dari Denny Dava ya untuk menghadapi nanti nih di 12 Agustus. Ada nggak yang mau disampaikan kepada Denny Dava ya? Ya untuk Denny Dava sih, kamu kalah sama Angga, saya juga pernah kalah. Ya kita sama-sama merebut siapapun. Saya juga berharap habis kalau jika Tuhan berkehendak menang melawan kamu, saya akan menghadapi Angga. Rematch ya? Ya wajib. Saya nggak akan menyerah sebelum saya juga bisa dapatkan sabuk dari Angga. Saya senang mendengarnya dari Hato ini sendiri keluar mulut ucapan ini. Ya. Ini kita fight. Kemarin kamu kalah sama Angga, saya juga pernah kalah sama Angga bahkan 2 kali bro. Jadi no problem. Jadi kita fight sama-sama, kita berikan yang terbaik. Nah, kita akan ambil sabuk itu, kita berikan yang terbaik biar enak ditonton di One Pride. Oke, luar biasa. Gak sabar saya menunggu pertarungan Hato dengan Denny Dava besok ini. Nah, sudah kita lihat review saya bersama Hato Ropan Simbolon. Luar biasa, sangat seru sekali. Dia sudah melihat bagaimana kelemahan-kelemahan dari Denny Dava. Dan saya sudah gak sabar untuk menyaksikan pertarungan antara Hato Ropan Simbolon dengan Denny Dava pada hari Sabtu nanti. Oke, kalau gitu sampai bertemu di fight review berikutnya. Oke, bersama saya Max Metino, One Pride.
untuk Indonesia.